Ada skandal ganas yang mengguncang Indonesia pada awal tahun ini. Ramuannya perjudian gagal oleh perusahaan negara mismanajemen besar-besaran dan kerugian negara yang ditaksir mencapai belasan triliun rupiah. Sudah tentu kami berbicara tentang skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Sejak 2006, Badan Pengawasan Keuangan atau BPK mengendus kejanggalan dalam pengelolaan Jiwasraya. Dalam pembukuannya, asuransi BUMN itu mencatatkan laba, tetapi penelusuran dari BPK mendapati bahwa Jiwasraya melakukan rekayasa laporan. Mereka sebenarnya merugi. Tahun 2006, ekuitas mereka negatif 3,29 triliun rupiah, dengan kata lain minus. Segala cara ditempuh untuk menyelamatkan Jiwasraya. Pada Juli 2008, Menteri BUMN Sofyan Djalil meminta bantuan dana dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, permintaan penyertaan modal negara atau PNN tersebut ditolak karena belum diaudit oleh kantor akuntan publik. Kecurigaan memuncak ketika serangkaian audit mengungkapkan bahwa ada banyak keganjilan dalam keuangan Jiwasraya. Perusahaan tersebut diambang kolaps. Pada 2008, ekuitas mereka negatif 5,7 triliun rupiah. Nah, dari sini cerita bertambah pelik. Pada 2012, di bawah pengawasan OJK, Jiwasraya menerbitkan JS Saving Plan, produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang menawarkan bunga 9-13%, jauh di atas bunga deposito bank yang rata-rata mentok di angka 5-7% saja. JS Saving Plan menjanjikan imbal hasil tetap fixed return kepada pemegang polis. Terlihat menggiurkan, kamu gak sendirian. JS Saving Plan seakan jadi malaikat penyelamat Jiwasraya. Pada 2015, produk tersebut meraup 5,15 triliun rupiah atau 50,3% dari total keseluruhan premi. Tahun 2016 meningkat jadi 69,5% keseluruhan premi dan tahun 2017 menanjak lagi jadi 75,3% total premi Jiwasraya. Jadi apakah semuanya baik-baik saja? Oh, jelas tidak. JS Saving Plan jadi pemantik serangkaian praktik mencurigakan yang sekarang menjatuhkan Jiwasraya. Pada Maret 2016 sudah ada tanda-tandanya. BPK memberi surat peringatan gagal bayar pembelian surat jangka menengah milik PT Hanson Internasional terbuka yang sahamnya dikuasai Beni Cokro. Surat hutang Hanson diborong oleh Jiwasraya senilai 600 miliar rupiah, padahal perusahaan tersebut memiliki kinerja buruk di Bursa Efek Indonesia. Januari 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK Ahmad Nasrullah menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun. Beberapa bulan kemudian, OJK menerbitkan surat serupa untuk cadangan premi 2017. Itu surat menandakan bahwa suatu perusahaan punya cadangan uang cukup untuk sewaktu-waktu mencairkan premi polisnya. Tetapi pada tahun yang sama, Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim dan Direktur Keuangan Jiwasraya Hari Prasetyo mendadak dicopot dari jabatannya. Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendiskusikan kemungkinan mengerikan Jiwasraya nggak mampus bayar polis. Saat itulah BPK diminta melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT terhadap Jiwasraya. Pada Oktober 2018 terjadilah yang selama ini ditakutkan. Jiwasraya gagal bayar polis JS Saving Plan sebesar 802 miliar. Perusahaan tersebut ambyar. Jiwasraya mencatatkan diri sebagai perusahaan dengan gagal polis terbesar sepanjang sejarah asuransi Indonesia. Utangnya 49,6 triliun rupiah, tapi asetnya hanya 25,6 triliun rupiah. Jiwasraya juga tercatat rugi 13,74 triliun rupiah per September 2019. Diperkirakan Jiwasraya membutuhkan suntikan dana 32,8 triliun untuk kembali sehat. Kok bisa begini? Bukannya mereka mempunyai produk JS Saving Plan yang sukses besar menghasilkan premi yang tinggi? Bukannya mereka 2 kali dapat surat dari OJK yang menyatakan bahwa mereka mempunyai cadangan premi yang cukup untuk mencarikan polis? Next, penyebab selanjutnya, adanya kesalahan strategi.
Jiwasraya melakukan strategi mengalirkan dana yang udah difunding untuk fokus dalam melakukan investasi pada perusahaan yang dapat memberikan return yang besar di atas 24% setahun. Padahal, kenyataannya, dari return yang cukup tinggi tersebut, imbal hasil dari produk JS Plan yang dikeluarkan tersebut tidak pernah bisa di-cover oleh investasi. Penyebab selanjutnya, adanya praktik curang atau tata kelola yang buruk di balik investasi saham. Jiwasraya melakukan penanaman saham pada perusahaan yang sebenarnya kurang stabil dan merugi. Hal ini diindikasi adanya nepotisme sehingga Jiwasraya menanam sahamnya pada perusahaan tersebut. Penyebab selanjutnya, adanya penyalahgunaan wewenang petinggi Jiwasraya. Ketika Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus Jiwasraya, mereka menemukan indikasi korupsi yang dilakukan oleh direksi lama, 13 manajer investasi, serta mafia pasar modal. Diperkirakan berdasarkan hasil audit awal oleh BPK, kerugian negara mencapai 13,74 triliun. Selanjutnya, adanya pemalsuan laporan keuangan dari pihak Jiwasraya. Penyebab yang lainnya adanya fraud dari dalam perusahaan maupun luar perusahaan, serta penyebab yang terakhir, karena pemerintah kurang put the attention dalam pengawasan pengeluaran produk-produk keuangan. Sebagai salah satu BUMN dalam bidang asuransi tertua di Indonesia, banyak yang menyayangkan lemahnya peran pemerintah serta lembaga pengawasan terkait pengeluaran produk asuransi tersebut. Seharusnya, sebelum mengeluarkan produk asuransi ini, ada peran lembaga terkait untuk memberikan masukan serta saran dari sisi keuangan perusahaan, aset, dan hal detail lainnya. Seiring berjalannya kasus hukum yang menyeret Jiwasraya, hingga saat ini perseroan masih menjalani operasional. Pada laman resmi asuransi Jiwasraya, pilihan untuk bergabung menjadi agen masih tercantum. Kasus yang kami analisis, dampak dari PT Jiwasraya gagal bayar klaim asuransi adalah yang pertama, ketidakmampuan Jiwasraya dalam membayar klaim asuransi yang mulai jatuh tempo. Total polis jatuh tempo atas produk ini pada Oktober sampai Desember 2019 ialah sebesar 12,4 triliun. Jiwasraya menegaskan tidak akan sanggup membayar polis nasabah yang mencapai triliunan karena adanya kesulitan keuangan disebabkan kesalahan investasi yang dilakukan oleh manajemen lama Jiwasraya. Merahnya laporan keuangan perusahaan BUMN karena sebelumnya BUMN ini gagal mengelola aset yang dimiliki, diantaranya dalam memilih instrumen investasi khususnya saham. Seharusnya maksimal mengalokasikan untuk saham sebesar 20%. Ini terjadi karena penurunan nilai saham. Kedua, kerugian yang dialami oleh penerima asuransi JS Saving Plan. Saving Plan awalnya ditawarkan dengan return 9-13% per tahun selama 2013-2018 dengan periode pencairan setiap tahun. Return yang dihasilkan dari saving plan ternyata lebih besar dibandingkan dengan tingkat deposito tahun 2018 antara 5,2-7% per tahun. Ketiga, dinilai tidak sehat oleh masyarakat dan langsung berdampak pada image perusahaan. Karena perusahaan tidak sehat dalam mengelola keuangan sehingga masyarakat memberikan nilai-nilai negatif pula pada perusahaan. Keempat, investasi pada satu saham dengan nilai cukup besar bisa menimbulkan potensi gelembung. Ini terjadi karena laporan keuangan perusahaan tahun 2017 yang awalnya mencatat laba bersih 2,4 triliun harus direvisi. Kelima, adanya kerugian yang cukup besar yang ditanggung negara. Keenam, tidak hanya image Jiwasraya saja, tetapi masyarakat cenderung memiliki ketidakpercayaan kepada perusahaan-perusahaan asuransi lainnya. Pak Setio MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Baik, di sini saya akan memberikan solusi untuk perusahaan asuransi Jiwasraya.
Yang pertama, pemerintah dalam hal ini BUMN melakukan asesmen ulang kepada seluruh pejabat Jiwasraya dengan upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan untuk mengetahui hasil seberapa baik kinerja seluruh pejabat atau pegawai dalam perusahaan asuransi Jiwasraya. Yang kedua, pemerintah membantu penyelesaian Jiwasraya dengan membantu negosiasi pembayaran bertahap terhadap nasabah Jiwasraya. Hal ini dilakukan untuk mengalihkan risiko bahaya dalam jangka pendek ataupun panjang. Yang ketiga, adanya peran pemerintah membantu Jiwasraya dalam membayar klaim asuransi kepada masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, bahwa pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi pada perusahaan asuransi yang ditimbulkan oleh pihak pengendali. Karena perusahaan asuransi Jiwasraya adalah BUMN, di mana pemegang saham terbesarnya adalah pemerintah. Sehingga dengan demikian, pemerintah tidak dapat lepas tangan dari masalah PT Asuransi Jiwasraya atau Persero. Yang keempat, dilakukan akuisisi atau merger. Karena merger terjadi saat kedua perusahaan yang berbeda bergabung untuk membentuk suatu bisnis baru dengan cara mempertahankan salah satu perusahaan utama. Di sisi lain, akuisisi adalah ambil alih suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan cara membeli saham. Namun yang kelima adalah peran OJK agar lebih diperketat terhadap pengawasannya, khususnya terhadap peluncuran produk baru dan pengawasan laporan keuangan. Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Yang terakhir adalah pemberian sanksi yang tegas dari pihak berwenang apabila terjadi penyimpangan, yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan perusahaan dan memberikan peringatan bagi setiap orang yang menjabat dalam perusahaan asuransi PT Jiwasraya. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Kami ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih.